Orang sering kan mengira ya kamu nih stres. Nah, padahal stres tuh yang dimaksud beda. Kalau stres yang dimaksud dengan orang awam itu sebenarnya adalah kondisi gangguan mental ya. Oh ya. Tapi kalau stres yang dimaksud di kedokteran jiwa adalah semua perubahan yang membutuhkan adaptasi. Pada orang-orang pengasuh yang nggak cekatan ini akan kadang membuat bosnya jadi gerundel, jengkel. Meskipun mungkin nggak ngomong ya, tapi mungkin di dalamnya gerundel. Halo semuanya, selamat datang di podcast False Farms. Saya sendiri adalah Asti, senior nanny consultant dari Premium Nanny. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat di hati para moms yang ada di rumah, yaitu topiknya bukan sekedar baby blues, perjalanan emosional mama muda. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Aime, di mana Dr. Aime ini sudah menangani kasus kesehatan mental para ibu. Selamat datang, Dr. Aime. Halo, selamat pagi. Iya, senang bertemu dengan dokter ya. Senang sekali juga saya udah diundang di acara False Fam Alpha Kids dari Palde Konsultan. Iya. Oke, Dr. Aime, kita masuk ke pertanyaan yang berdasar saja ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan baby blues itu? Dan itu apa bedanya dengan postpartum depression? Ya. Jadi baby blues adalah suatu kondisi di mana seseorang ketika habis ngelahirin, terutama munculnya di usia kehamilan setelah melahirkan hari keempat dan hari kelima. Oke. Ya, itu di saat itu sangat ngedrop hormon estrogennya. Sehingga yang terjadi ketika hormon estrogen sangat ngedrop di hari keempat dan hari kelima setelah melahirkan, maka ibu yang baru melahirkan dapat mengalami gejala berupa perasaan sedih, murung, merasa tidak semangat. Kemudian kalau parah sampai merasa dirinya bukan merupakan ibu yang baik, merasa bersalah, tidak nafsu makan, sulit untuk tidur, dan bisa sampai ada ide-ide ingin mati atau bunuh diri. Ya. Tapi itu biasanya hormonal dan dia akan segera selesai dalam waktu 2 minggu. Nah, bedanya apa nih sama yang postpartum depression? Kalau postpartum depression, gejalanya itu sudah muncul lebih dari 2 minggu. Oh, oke. Gitu. Jadi tadi kalau baby blues mulai munculnya nih biasanya nih hari keempat, hari kelima tuh ya, yang paling ngedrop-ngedropnya, terus dia menetap sampai 2 minggu, kalau udah hilang tuh. Jadi kalau yang namanya baby blues sebenarnya nggak perlu di terapi, nggak perlu dikasih obat. Karena dia munculnya cuma peaknya di hari keempat, hari kelima. Minggu kedua udah hilang. Tapi kalau dia menetap nih lebih dari 2 minggu, maka ini sudah perlu penanganan karena kategorinya sudah bukan lagi baby blues. Kategorinya berubah menjadi postpartum depression. Oh, oke. Iya. Nah, Dok, banyak nih mama muda setelah melahirkan itu pasti mempunyai rasa cemas atau depresi setelah melahirkan seperti itu. Apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi emosi mereka? Jadi sebenarnya banyak sekali faktor ya yang terjadi ketika seseorang itu baru melahirkan. Dari kata stres sendiri, stres itu artinya adalah segala perubahan yang membutuhkan adaptasi. Jadi arti kata stres itu segala perubahan yang membutuhkan adaptasi. Orang sering kan mengira ya kamu nih stres. Nah, padahal stres tuh yang dimaksud beda. Kalau stres yang dimaksud dengan orang awam itu sebenarnya adalah kondisi gangguan mental ya. Tapi kalau stres yang dimaksud di kedokteran jiwa adalah semua perubahan yang membutuhkan adaptasi. Nah, pada ibu yang baru melahirkan banyak sekali perubahan, ya kan? Dari yang dulunya nggak benar hormonal, terus kemudian dari yang dulunya nggak ada baby, tiba-tiba ada baby. Meskipun itu sesuatu hal yang membahagiakan, tapi itu juga bisa menjadi suatu stres, ya kan? Kemudian dari yang mungkin dulunya bekerja, dia tidak bisa bekerja, sehingga dia mungkin merasa, waduh, kok aku nggak lagi bermanfaat, kok aku tidak lagi berdaya. Masalah keuangan mungkin dari yang bekerja nggak bekerja, kemudian biaya yang lebih banyak karena melahirkan, kemudian dari yang dulunya bisa tidur nyenyak tanpa tangisan
bayi tiba-tiba di malam hari harus terbangun, begadang, harus nyusuin baby. Bener. Itu semua membutuhkan adaptasi. Ya, butuh waktu adaptasi sih memang. Benar. Sehingga hal itu bisa membuat seseorang mudah mengalami postpartum depression, apalagi kalau kurang support system. Oh, oke. Semua harus dihandle sendiri, mungkin nggak ada pengasuh, nggak ada ART, kemudian mertua mungkin juga di luar kota, nggak bantuin, atau mungkin suami juga sibuk bekerja. Ini semua bisa mempengaruhi terjadinya depresi pasca melahirkan. Oh, oke, baik. Nah, dokter, dari pengalaman dokter nih sebagai psikiater, bagaimana sih pengaruh dukungan sosial itu terhadap kesehatan mental mama muda? Dukungan sosial itu amat sangat penting. Ya, terutama yang paling penting adalah dukungan dari suami. Iya sih, benar. Ya kan, dukungan dari suami itu sangat penting. Bagaimana mungkin ketika dia pulang, dia mungkin bisa membantu untuk, oh ya udah, istriku biar istirahat bentar, sini aku gendong babynya. Hal-hal sederhana. Oh ya nih aku gantiin pampersnya, istriku biar bisa tidur, pampersnya udah penuh nih diganti. Hal-hal sederhana seperti itu sangat dibutuhkan oleh mama muda. Kemudian selain itu juga dukungan dari mertua. Karena banyak sekali kadang itu mertua yang mengomentari ya katanya. Kok kamu begini, harusnya begini. Kok nggak dikasih sufor, nanti kurang minum. Nggak apa-apa dikasih sufor. Oh kok nggak dikasih air putih. Itu kan pipinya. Banyak sekali. Loh kok nggak makan ayam arak kalau habis melahirkan, kok nggak jakpok. Komentar-komentar yang kadang tujuannya baik sebenarnya, tapi bisa memicu konflik karena perbedaan persepsi dan pemahaman dengan mama muda itu. Ya, jadi dari mama muda sendiri juga itu harus butuh dukungan, terutama dari suami, orang sekitar, baik mertua ataupun orang tua, seperti itu ya. Dengan caranya yang tadi kayak membantu memahami apa sih yang harus dilakukan saat keadaan seperti ini. Mungkin membantu, tidak terlalu banyak mengomentari, mungkin begitu ya dok ya. Dan juga itu ya menurut saya ketika berkunjung, kan kalau habis melahirkan kan banyak ya teman-teman yang ingin berkunjung. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung, pahami juga bahwa mereka juga butuh waktu untuk istirahat. Kadang ada yang datang, nggak pulang-pulang, ngobrolnya lama. Mungkin tujuannya baik, tapi kadang itu bisa membuat yang didatengin belum tentu nyaman loh, ya kan? Mungkin mereka butuh waktu untuk istirahat. Masih harus pengembalian kesehatan, kan habis pasti ya capek ya dari rumah sakit seperti itu, belum lagi harus ngumpulin mood juga karena kan bisa kena baby blues yang tadi seperti dokter bilang kan. Iya paham. Oke, dokter Aima, dalam penanganan konteks mama muda ya pasca melahirkan, seberapa penting sih peran pengasuh anak untuk mendukung kesehatan mental mama muda? Jadi menurut saya pengasuh itu adalah helper ya, sebuah peran penting ya untuk membantu mama muda mengatasi perubahan di dalam hidup yang tadi kita udah jelaskan di sebelumnya ya, bahwa habis ngelahirin banyak perubahan dalam hidup yang akan terjadi. Disinilah peran penting dari pengasuh anak untuk membantu mama muda melewati masa-masa adaptasi ini. Karena mungkin misalnya baru pertama kali nih punya anak, mereka masih nggak ada pengalaman kan, gimana caranya mandiin anak, gimana caranya bikin susu, gimana caranya gantiin popok. Banyak sekali mama muda yang nggak punya pengalaman. Saya pun dulu waktu pertama kali melahirkan nggak tahu gimana nih caranya, cuman mengira-ngira aja. Di sanalah peran penting dari pengasuh anak, karena mereka yang sudah berpengalaman, mereka yang bisa kasih tahu, oh gini nih caranya begini, ya kan? Jadi peran yang sangat penting menurut saya, apalagi untuk ibu yang bekerja. Oke, baik. Nah, menurut dokter sendiri apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh pengasuh untuk menciptakan suasana yang mendukung untuk mama muda yang habis melahirkan? Untuk pengasuh, menurut saya yang paling penting satu tanggung jawab ya. Mereka harus tahu perannya apa, harapannya apa, dan yang kedua cekatan. Cekatan itu jadi bukan nunggu disuruh ya. Apalagi kalau tipikal mama mudanya yang sungkanan, kan ada itu ya, tipe bos yang sungkanan, mama muda yang sungkanan, nggak mau nyuruh, akhirnya semua dikerjain sendiri. Nah,
pada orang-orang pengasuh yang nggak cekatan ini akan kadang membuat bosnya jadi gerundel, jengkel, meskipun mungkin nggak ngomong ya, tapi mungkin di dalamnya gerundel. Kemudian yang ketiga, keterampilan itu juga sangat penting. Bagaimana mereka bisa terampil dalam merawat anaknya, gitu kan. Dan yang keempat, menurut saya yang paling penting memiliki hati untuk menyayangi anak. Jadi tidak melakukan kekerasan. Iya, itu benar sekali sih. Saya setuju dengan pernyataan dari Dr. Aime, yang dimana juga untuk ketika kita bekerja itu, segala sesuatunya itu ketika kita tidak pakai hati, maka itu akan sangat tidak baik hasilnya. Untuk para moms yang ada di rumah, disinilah Premier Neni hadir untuk membantu para moms yang ada di rumah, bisa sebagai support system yang dimana nanti para moms yang ada di rumah mungkin ada yang seperti yang dokter sampaikan tadi, sungkanan dan lain sebagainya. Nah, para moms yang ada di rumah itu tidak perlu khawatir, karena di kita itu ada yang namanya itu training job desk. Jadi kita akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan para moms yang ada di rumah. Misal tadi contoh harus telaten, contoh dia harus bisa ini itu. Nah, kita materinya sangat banyak para moms yang ada di rumah. Bukan hanya skill saja, tapi soal attitude juga kita akan ajarkan kepada neninya. How to be a good nanny itu juga kita ajarkan ke neninya. Karena pekerjaan neni itu adalah pelayanan jasa yang dimana kita harus melayani dengan sepenuh hati. Nah, untuk para moms yang ada di rumah tidak perlu khawatir, kita bisa konsultasi para moms yang ada di rumah. Nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Moms bisa tanya-tanya dulu seputar premium nanny itu seperti apa, dan peran premium nanny itu untuk membantu tumbuh kembang si kecil itu seperti apa. Nanti akan kita jelaskan. Oke, tadi selain pengasuh ataupun nanny itu membantu untuk secara teknisnya ya, Dr. Aime. Peran neni sebenarnya seperti apa sih peran neni itu untuk bisa berkontribusi mengurangi rasa stres atau beban emosionalnya moms yang baru melahirkan? Untuk mengurangi beban emosional. Iya, seperti apa sih yang neni ataupun pengasuh yang harus yang setidaknya mereka bisa lakukan? Menurut saya ya, pekerjaan sebagai neni kan yang paling penting adalah bertanggung jawab pada anak. As simple as take care of the kids with a good heart, with a good service, itu aja udah lebih dari cukup sih menurut saya. Support itu kan support yang tidak secara langsung, bukan harus mereka mensupport ke orang tuanya secara langsung, tapi dengan neni menjaga anak-anaknya dengan baik, menjaga dengan sepenuh hati, menjaga dengan pelayanan yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, itu aja udah lebih dari cukup. Sebenarnya kan nggak neko-neko. Benar-benar, sebenarnya nggak neko-neko sih. Nah, mungkin apakah ada strategi komunikasi atau dukungan emosional yang bisa diterapkan oleh pengasuh agar setidaknya bisa mengurangi rasa stresnya mama muda? Ya, jadi menurut saya yang paling penting dimulai dengan senyum ya, karena dengan senyum itu kan sudah menunjukkan bahwa ada itikat baik ya, daripada orang yang kalau cemberut gitu kan. Selain senyum mungkin juga bisa dilanjutkan dengan menyapa, selamat pagi, seperti itu. Apa yang bisa saya bantu? Non, apalagi yang mungkin bisa saya kerjakan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin menunjukkan cekatan dan inisiatif ya dari neni untuk bisa membantu bosnya begitu. Serta perhatian kepada bosnya, begitu ya dok. Perhatian mungkin kalau bosnya pulang mau diambilin minum atau apa, itu kan hal-hal sederhana yang mungkin kalau dilakukan bisa menambah poin plus ya. Iya benar, hal-hal sederhana yang memang dibutuhkan oleh para mama muda yang ada di luar sana. Nah, Dokter Aime, bagaimana sih penanganan yang tepat ya untuk postpartum depression? Ya, jadi postpartum depression seperti tadi yang sudah kita jelaskan kan gejalanya dia bisa sedih, murung, antara dia terus-menerus mengurus babynya, nggak boleh orang lain menyentuh babynya, atau malah nggak mau ngurusin babynya, atau bisa juga marah-marah ke babynya. Jadi Iya, kayak saya nggak pernah dengar sabar. sih itu. Nah, kalau memang mulai ada tanda-tanda seperti itu, alangkah baiknya kalau orang sekitar itu mulai menyadarinya. Mungkin bisa dari neni, kok bosku mulai marah-marah, kok babynya mau dibanting, kok kasar banget sama babynya. Jangan diabaikan. Neni mungkin bisa segera membicarakan hal ini kepada suami.
Iya kan? Dan juga orang sekitar, suami maupun mertua ataupun orang tua juga jangan diabaikan. Kalau sudah gejala seperti ini harus segera ditangani. Karena saya pernah loh punya dapat pasien ya, yang mana dia itu depresi pasca melahirkan, dia merasa dirinya itu down banget karena nggak keluar ASI-nya. Terus kemudian ada orang yang datang ke rumah, loh kamu kok nggak ngasih ASI, jangan ngasih sufor, semakin down. Terus dia merasa, aku ini ibu yang buruk, aku gagal menjadi ibu. Akhirnya dia sampai mau bunuh diri. Ini beneran kisah nyata. Dia sampai mau bunuh diri, lompat di jalan tol dari mobil. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita nggak aware, nggak menyadarinya dari awal, dan terus diabaikan, ini bisa menjadi suatu hal yang sangat buruk. Ya. Jadi segera disadari dan orang terdekat harus segera membawa ke psikiater. Kalau ada tanda-tanda seperti tadi yang kita sebutkan di awal, jangan diabaikan. Karena sebenarnya ini bisa kok diobati. Obatnya apa dok? Obatnya adalah selective serotonin reuptake inhibitor, nama obatnya ya. Obatnya ini dia akan menaikkan hormon serotonin, hormon happy. Nah, hormon happy-nya ini kan turun karena estrogen yang turun nih, karena habis ngelahirin. Sehingga dengan dikasih obat, serotoninnya naik, ibu dapat berfungsi optimal. Dan obat ini bukan penenang dan aman untuk ibu menyusui. Oh ya, oke. Berarti ada penanganannya dan sekaligus ada obatnya juga ya, dok ya. Oke, baik dok. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya dok ya. Mungkin dokter Aimee ada pesan nih untuk mama muda yang ada di rumah, apalagi mama muda yang baru selesai melahirkan. Mungkin dokter Aimee ada pesan untuk mereka. Melahirkan memang bukan merupakan hal yang mudah, apalagi untuk ibu yang baru pertama kali melahirkan. Namun, memiliki anak pertama juga merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan dan tidak dapat ditukar dengan hal apapun. Memang yang paling penting adalah kesehatan mental ibu sendiri. Karena tanpa kesehatan mental dari ibu yang bahagia, nggak mungkin anak Anda bisa bahagia. Tapi kalau ibu menjadi ibu yang bahagia, maka anak Anda juga akan sehat dan juga bahagia. Jangan lupa untuk mengutamakan kesehatan mental ibu-ibu yang habis melahirkan, bahwa depresi pasca melahirkan itu nyata. 1 dari 4 ibu yang melahirkan mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti yang tadi kita jelaskan, jangan lupa untuk segera dibawa berobat ke psikiater terdekat. Wah, Dokter Aimee, terima kasih ya atas diskusinya hari ini, itu sangat bermanfaat. Terima kasih telah memberi ilmu dan wawasan yang luar biasa tentang bagaimana mama muda mengatasi tantangan emosional pasca melahirkan, serta pentingnya pengasuh dalam mendukung mama-mama muda sekarang. Oke, baik. Bagi para moms yang ada di rumah, perasaan yang Anda rasakan saat ini itu adalah normal. Dan Anda tidak sendirian. Mungkin para moms yang ada di luar sana juga merasakan hal yang Anda rasakan saat ini. Jadi jangan sungkan ataupun ragu untuk mencari bantuan di sekitar Anda. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi para mama muda yang ada di luar sana. Dan para mama muda yang ada di luar sana juga memahami sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Sekali lagi terima kasih Dokter Aimee. Terima kasih untuk para parents yang ada di rumah. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.